adik-adik. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Feli di sini. Selamat hari Minggu dan selamat hari Bia lagi. Seperti biasa, sebelum kita mulai puji-pujian, kita mau berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, Kakak mau nanya deh, adik-adik udah sikat gigi belum? Udah mandi belum? Udah makan belum? Pinter, kalau udah makan berarti makin semangat untuk memuji nama Tuhan. Oke, sekarang kita lipat kedua tangan kita dulu, karena kita mau berdoa. Kita pejamkan mata dan kita mau buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari semalam hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memuji dan memuliakan Engkau. Pimpin dan berkati kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay, oke, sekarang kita mau masuk ke lagu pujian yang pertama. Lagu ini udah sering banget ada nyanyiin, jadi udah harusnya hafal nih. Lagunya adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Hayo, bisa kan? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yeay, itu untuk lagu pertama. Sekarang kita menyanyi lagu kedua. Kalau dari belum hafal ataupun belum tahu lagunya, nggak apa-apa, ikutin kakak dulu. Nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Judulnya itu adalah Tuhan Yesus Baik. Oke, 1, 2, 3. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Apa adik-adik? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus selalu baik sama kita kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Tuhan Yesus pasti selalu baik sama kita. Mau kita kadang nakal, kadang kita bikin Tuhan Yesus sedih, tapi Tuhan Yesus selalu baik sama kita. Kalau gitu kita harus ngapain? Berbuat baik juga bagi sesama,
dan juga membalas kebaikan Tuhan dengan cara memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan seperti yang kita sekarang mau dengerin. Sekarang kalau mau dengerin firman Tuhan harus ngapain? Hayo, duduk yang rapi, telinganya dibuka, dan kita sama-sama mau fokus untuk dengerin firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali hari ini Kak Bella boleh kembali ke hadapan adik-adik untuk membawakan firman hari ini. Adik-adik, pada zaman dahulu kala, kerajaan Israel terbelah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yerobeam dan kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Rehabeam. Di kerajaan Yehuda terdapat dua jenis raja adik-adik, raja yang baik dan raja yang jahat. Namun di kerajaan Israel, semua raja tidak taat dan menyembah berhala. Raja ketujuh Israel yang bernama Ahab memiliki seorang istri yang bernama Izebel. Izebel ini merupakan seorang wanita yang menyembah berhala adik-adik. Karena di bawah pengaruh istrinya, akhirnya Raja Ahab pun ikut menyembah berhala adik-adik. Mereka menyembah dewa orang-orang fasik yang disebut Baal. Melihat hal ini, Tuhan Allah merasa sangat sedih adik-adik, sehingga Tuhan Allah mengutus banyak nabi-nabi untuk memperingatkan bangsa dari kerajaan Israel, termasuk Raja Ahab dan istrinya, agar mereka bertobat dan berpaling kepada Allah. Nabi Elia diutus oleh Tuhan Allah untuk memperingatkan Raja Ahab dan istrinya. Namun adik-adik, bukannya bertobat, Raja Ahab justru marah dan memerintahkan prajurit-prajurit untuk membunuh Nabi Elia adik-adik. Nah adik-adik, karena kasih Allah yang begitu besar dan penyertaan Tuhan Allah yang begitu besar kepada Nabi Elia, Tuhan Allah melindungi Nabi Elia dan menyuruh Nabi Elia untuk berlindung di tepi sungai Kerit. Karena Allah begitu melindungi Nabi Elia, Tuhan Allah juga menyediakan segala hal yang dibutuhkan Nabi Elia nih adik-adik. Untuk bertahan hidup manusia butuh dua hal ya adik-adik, makan dan minum. Nah, Tuhan Allah melalui burung-burung gagak mengirimkan makanan kepada Nabi Elia nih adik-adik. Untuk minumnya, Nabi Elia minum dari air sungai Kerit. Namun tidak lama berlalu, air di sungai Kerit menjadi kering adik-adik karena tidak turun hujan di negeri itu. Tuhan Allah pun memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat dan tinggal di rumah seorang ibu yang nantinya akan memberikan makan dan minum kepada Nabi Elia. Karena Nabi Elia taat kepada Allah, Nabi Elia pun mengikuti segala perintah Tuhan Allah. Pada waktu itu, akhirnya Nabi Elia pergi ke kota Sarfat dan sampai di gerbang kota itu. Di sana ia melihat seorang ibu yang sedang mengumpulkan kayu api adik-adik. Nabi Elia pun meminta minum kepada ibu tersebut, dan ibu tersebut memberikan minum kepada Nabi Elia. Tapi pada saat Nabi Elia meminta roti, ibu itu berkata bahwa ia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Setelah membuat roti dari bahan-bahan tersebut, ia dan anaknya akan mati kelaparan. Namun, Nabi Elia meminta ibu itu untuk tetap melakukan perintah Nabi Elia, yaitu membuat roti tadi. Karena Tuhan Allah telah berfirman bahwa tepung dan minyak yang dimiliki ibu itu tidak akan habis sampai hujan turun ke atas bumi. Dan karena mukjizat Allah yang begitu besar dan kuasa Allah yang begitu besar adik-adik, terjadilah demikian. Minyak dalam tempayan dan tepung dalam tempayan itu tidak habis adik-adik. Wah, hebat sekali ya Tuhan kita adik-adik. Namun tidak lama berselang adik-adik, anak dari ibu ini mati karena sakit. Lalu Nabi Elia membawa anak ini naik ke kamarnya dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah pun mendengarkan doa Nabi Elia dan akhirnya membangkitkan anak yang mati tadi adik-adik. Akhirnya ibu ini semakin percaya bahwa Nabi Elia ini benar adalah utusan Tuhan. Nah adik-adik, melalui cerita hari ini kita belajar bahwa Tuhan Allah mengkehendaki kita untuk setia dan taat kepada Allah. Jangan seperti Raja Ahab dan istrinya yang menyembah berhala dan tidak setia kepada Allah ya adik-adik. Yang kedua, Raja Ahab yang tadi diperingatkan oleh Nabi Elia bukannya bertobat malah marah adik-adik.
dan menyuruh para prajurit untuk membunuh Nabi Elia. Adik-adik, tindakan seperti ini tidak baik ya adik-adik. Apabila ada orang lain yang menasihati kita karena perbuatan kita yang kurang baik, kita harus mendengarkan nasihat mereka ya adik-adik, terutama apabila nasihat itu berasal dari orang tua kita, karena orang tua adalah perwakilan Tuhan di bumi. Yang ketiga adik-adik, Tuhan Allah selalu menyertai, melindungi, dan menyediakan apapun yang kita butuhkan. Seperti Nabi Elia yang dilindungi dan disertai oleh Tuhan saat prajuritnya Raja Ahab ingin membunuh dia. Bahkan saat Nabi Elia berusaha untuk melindungi diri, Tuhan Allah tetap menyediakan makanan dan minuman untuk Nabi Elia adik-adik. Maka adik-adik pun jangan takut dan khawatir akan masa depan ya adik-adik, karena Tuhan Allah selalu menyediakan apapun yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, sama seperti Nabi Elia yang berdoa dengan percaya, kita juga bisa mencontoh tindakan Nabi Elia nih adik-adik. Tuhan Allah akan mengabulkan doa yang kita haturkan dengan percaya adik-adik. Maka adik-adik jangan lupa ya untuk selalu berdoa dan minta kepada Tuhan. Selain itu, doa juga bisa diselipkan dengan ucapan syukur adik-adik. Nah, sampai sini aja firman hari ini, kita lanjut ke kreativitas. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kembali lagi bersama saya, Kakak Alba. Adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga semua sehat selalu ya. Tadi udah mendengar firman Tuhan kan? Tentang Yesus membantu Nabi Elia. Nah adik-adik, kita sekarang punya aktivitas nih. Adik-adik bisa download semua di link deskripsi di YouTube-nya ya. Yuk, kita mulai aktivitasnya. Nah adik-adik, kakak sudah kelar nih. Jadi habis diwarnain, kalian gunting ya. Jadi seperti ini. Nah ini kalian bisa tutup nih ke belakangnya nih. Nah jadi ada dua balik dua sisi. Oke, udah kelar semua ya. Adik-adik, sebelum kita akhiri sekolah minggu ini, ayo kita berdoa bersama. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah membimbing kami dalam sekolah minggu ini. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami pada pagi hari ini sampai malam nanti. Tuhan berkati kami semua dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah.